Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Rehan Santai. Selamat belajar dan selamat KRS-an. Ya, pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan membahas suatu materi biasanya dibahas di kelas 12 ya, untuk materinya. Matematika tentang kombinatorik, atau lebih tepatnya tentang pencacahan dan peluang. Apa sih pencacahan dan peluang? Ya, pencacahan itu lebih ke arah bagaimana kita menghitung banyak kemungkinan ya. Jadi bukan menghitung peluangnya, tapi hanya banyak kemungkinan. Nah, bedanya apa sama peluang? Peluang itu kan menghitung chance, sementara kemungkinan itu adalah odds-nya ya. Artinya kayak misalkan saya punya koin. Koin itu kan ada dua, ada kepala, atau biasanya kalau dalam uang itu kan ada angka, ada gambar. Nah, kalau untuk koin, kita tanya peluang, nah itu akan berbeda dengan pencacahannya atau kemungkinan. Contoh, kalau ditanya pencacahannya, kemungkinannya ada berapa? Maka jawabannya ada dua, yaitu kepala ataupun buntut. Atau maaf, tadi itu angka dan gambar. Sementara kalau peluang itu adalah pertanyaannya perbandingan ya, perbandingan suatu kejadian yang kita inginkan atau kemungkinan yang kita inginkan, kemudian dibandingkan dengan segala kemungkinan yang ada. Artinya mencari percentage bisa, fraction bisa ya. Jadi biasanya nilai peluang itu 0 sampai 1 saja. Sementara kalau pencacahan bisa sangat banyak. Ya, tadi kalau angka koin itu 2, yang sering lagi adalah dadu. Dadu itu ada 6 ya, 1 sampai 6. Kemudian ada kartu remi ya, bridge, yaitu sekitar 13 kali 4 itu 52 ya. Kenapa? Karena ada 4 gambar, kemudian ada 13 simbol dan angka ya. Nah, namun kita untuk penjelasan lebih lanjut akan kita bahas masing-masing nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada pencacahan terlebih dahulu, yaitu basisnya apa ya. Kemudian juga kita akan berfokus untuk kaidah-kaidahnya. Karena dalam bab ini pencacahan kebanyakan itu adalah prinsipal atau kaidah-kaidah dibanding formula-formula. Jadi nantinya ketika ketemu soal, nah ini adalah challenging untuk diri kita ya, di mana kita harus memahami soalnya, kemudian mengaplikasikan kaidah yang tepat. Sekarang kalau kita perhatikan di sini, kita akan masuk ke bagian pencacahan. Ya, pencacahan terlebih dahulu. Nah, ada dua kaidah basic atau counting principle ya, yang kita kenal dulu sebenarnya secara tidak langsung di SMP. Sebagian ada yang belajar bahkan SD gitu ya. Nah, itu adalah kaidah perkalian dan penjumlahan ya. Jadi yang pertama adalah kaidah penjumlahan ya. Penjumlahan atau additional additional principle. Kemudian yang kedua adalah kaidah perkalian ya. Ini saya tulis di bawah. Nah, secara umum ini sangat abstrak, saya ngejelasinnya juga kurang tahu secara detail, namun saya hanya akan menjelaskan secara intuitif ya, sepahaman saya juga. Nanti kalau sekiranya ada yang mungkin bisa menambahkan, silahkan boleh menambahkan. Pertama-tama ke kaidah penjumlahan terlebih dahulu ya. Nah, kaidah penjumlahan ini biasanya seringkali saya itu dulu diajarinya kata kuncinya atau ya. Di sini kata kuncinya atau ya. Kata kunci atau. Nah, maksudnya gimana? Kalau ada pilihan ya, di mana kita bisa menambah pilihan-pilihan yang ada. Sebagai contoh, ya, kalau kita ditanya paling sering apa ya, jenis pilihan pakaian, ya paling mudah itu soalnya. Misalkan sebut saja Rehan memiliki ada 3 baju, 2 kemeja, dan 5 katakanlah baju koko gitu ya. Berapa banyak cara atau berapa kemungkinan ya, berapa banyak cara Raihan memilih baju, atau bukan milih baju ya, milih atasan lah, milih
atasan pakaiannya, misalkan gitu. Nah, di sini diperhatikan, sebenarnya kalau kita secara logika, langsung kita milih. Logika kita akan bilang, ya tinggal tambahin aja 3 baju, tambah 2 kemeja, dan 5 koko. Berarti kemungkinannya, ya jawabannya adalah, kemungkinannya, ini saya ganti warna merah, ada sebanyak, kita tambahin dari bajunya dulu, yaitu ada 3, kemudian ditambah 2, terus tambah 5, ya. Jadi setotalnya adalah 10 cara atau 10 kemungkinan, ya. 10 pilihan, ya, macam istilah bahasanya saja. Nah, terus susahnya di mana? Nah, mungkin ini karena kita sangat basic sekali dan sering kita jumpai, jadi mungkin nggak terasa. Cuma nanti akan ada masa di mana kita akan perlu menganalisis soalnya itu apa, ya. Kemudian dia masuknya kaidah apa. Nah, itu sebagai contoh. Nanti akan kita coba breakdown kira-kira kategori apa sih yang bisa masuk kaidah penjumlahan dan kapan kaidah perkalian. Nah, itu contohnya terlebih dahulu. Sekarang kita masuk contoh kedua, ya contoh nih saya ganti CTH. Yang kaidah perkalian, nanti kita akan bandingkan side by side, ya sisi demi sisi. Perbedaannya apa? Nanti semoga bisa membantu teman-teman dalam membedakan kapan kaidah penjumlahan, kaidah perkalian. Nah, sekarang contoh berikutnya yang untuk kaidah perkalian. Saya sering kali kalau ngajar siswa saya, paling ngena itu kalau dia punya fandom, ya. Kadang ada yang K-pop, ada yang anime, ada juga yang sports, ya bola dan seterusnya. Cuma kadang saya nggak ikutin bola. Paling sederhana itu sebutan umum, fan aja ya, fans. Misalkan saya punya contoh seseorang dikatakan fan. Nah, karena saya suka yang saya kenal Pokemon, ya, jadi kita sebut saja fan Pokemon sejati. Nah, ini misal saja ya. Sejati jika dia punya set misalkan apa yang biasanya melambangkan pakaian, ya, kostum. Pertama ada kostum, kemudian punya, biar mudah, satu set kostum, satu set souvenir, misalkan souvenir, satu set deck kartu, misalkan ya, TCG, ya, atau trading card games. Cukup situ saja, TCG. Misalkan kita sebut saja apa ya, Ash, ya. Ash memiliki misalkan dia punya 4 set kostum, ya, 4 set kostum berbeda. Kemudian dia punya juga banyak souvenir, katakanlah 8 souvenir, dan dia punya banyak deck, misalkan Pokemonnya ada 6, ya, 6 deck. Kalau kartu itu kan biasanya pakai deck. Ada 6 deck kartu. Nah, pertanyaannya, saya kasih titik sini. Jika si Ash, ya, berapa banyak cara Ash, ya. Misal, saya ganti kata pertanyaan aja, kata tanya. Berapa banyak cara atau kombinasi, ya, Ash disebut sebagai fan Pokemon sejati, ya, kayak gitu ya, Pokemon sejati. Oke, nah ini kan jadi pertanyaan. Kalau tadi yang baju itu kita hanya tinggal secara naluri, ya, itu akan bilang tinggal tambahin baju, tambahin ini. Nah, apakah ini hal yang sama? Nah, saya kira enggak, ya. Perbedaannya di mana? Nah, perbedaan yang pertama yang bisa kita notice adalah dia ada syarat di bagian jika ini, ya. Dia punya satu set kostum, kemudian satu set souvenir, satu deck TCG, ya. Dan satu set TCG. Biasanya di sini kata ganti akhirannya kan dan, ya. Maaf, ini biasanya saya tambahin, ya. Nah,
Makanya di sini juga kaidah perkalian itu dikenal dengan kaidah kata kunci dan, ya, kata kunci dan. Ya, tapi nggak selalu sih, itu kan soal tuh bisa sesuai dengan dan, karena saya pernah juga mendapati soal yang dia menggunakan kata dan, tapi pada hakikatnya kaidahnya adalah penjumlahan, ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, nanti kita ngomongin ini di bagian pembedanya. Cuma kita fokus ke kata kuncinya. Ya, di sini kita lihat ketika dia punya satu set kostum, satu set souvenir, dan satu deck TCG. Nah, ketika satu-satu ini, ketika ada kata dan di sana, naluri kita secara logis akan bilang, oh berarti harus barengan nih. Saya menggunakan satu pakaian dan satu celana. Ya. Apakah artinya saya akan pakai cuma baju doang, kemudian nggak pakai satu celana? Nah, kan enggak. Tapi akan pakai satu baju dan satu celana, satu set. Nah, ketika ada kata dan di sini, logika kita akan bilang, oh ini berarti set, kombinasi barengan. Dia punya deck, dia punya kostum, dia juga punya souvenir. Nah, di sini salah satu pembeda kapan kita menggunakan kaidah perkalian. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat, Ash itu punya berapa pilihan kemungkinannya. Nah, dia punya 4 kostum berbeda. Dia boleh milih satu kostum. Yang pertama misalkan ya, kostum A, ya. Dia akan tetap apa namanya? Tetap akan bisa jadi fans sejati selama dia punya kostum. Intinya kan kostum. Kecuali nanti ada spesifikasi lebih lanjut ya. Jadi kita lihat di sini Ash punya 4 kostum, ya. Kemudian di sini ada 8 souvenir, ya. Souvenir, saya warna merahin. Satu lagi dia punya 6 deck TCG, ya, TCG. Nah, kalau dalam hitungannya, ya kaidahnya sederhana, yaitu tinggal banyaknya adalah 4 kali 8 kali 6. Maka akan kita peroleh 4 kali 8, 32, ya. Kemudian kita kalikan 6. Hasilnya ada sekitar 180 tambah 12 atau 192 cara atau 192 pilihan atau kemungkinan ya. Ini bebas bahasanya. Nah, prinsipnya kayak apa? Nah, ini akan saya tuliskan di bawah sini. Perhatikan kalau dia punya 4 kostum. Di sini ada kostum A. Pertama, misalkan dia punya A kostum, B, C, dan D ya. Kostum. Ya, kostum. Nah, setiap masing-masing ini, kalau saya pasangkan A, dia ada berapa souvenir di sini? 8 ya, 8 souvenir. Masing-masing A ini punya 8 pilihan souvenir. Katakanlah souvenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari kostum A saja, kita punya 8 pilihan. Ya. Nah, kalau itu dari kostum A saja, ya kan? Jadi misalkan di bawahnya saya punya katakanlah kostum A dan souvenir 1 atau saya kodein A,1 ya. Di sini masih ada satu pilihan lagi yang kita perlu kerjakan, ya kan? Ya, di sini nanti kita bisa milih setelah souvenir decknya ya. Ada decknya misalkan saya untuk membedakan pakai aksara apa ya, biar membedakan itu pakai huruf kecil. Katakanlah deck A deck, misalkan B deck, kemudian C deck ya, sampai F ya, D, E, and F deck ya. Deck. Oke. Nah, dari sini kita punya masing-masing A1 itu ada 6 pilihan. Oke. 6 pilihan. Sementara tadi kita lihat di sana, ketika kita punya milih satu deck A, kita punya 8 pilihan. Nah, itu kalau A kita pilih punya 6 pilihan, sekarang kalau B, misalkan saya ganti, atau jangan B dulu, A2. A2 dia juga punya 6 pilihan, karena beda semua. A1B, misalkan A1C. Ganti dengan A2A, A2C itu beda. Ya. Jadi
dari sini, dari fokus A-nya tadi, ya untuk membedakan kostum, ya, yang ada 4 tadi, kita masing-masing kostum bisa milih 8 souvenir, ya. Makanya kita kali 8 souvenir. Nah, seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya kita punya setelah milih souvenir, kita bisa milih, ya ini secara urutan, nggak harus ya. Nggak ada, kayaknya tidak terlalu penting banget untuk urusannya. Artinya mau milih souvenir dulu, kemudian kostum, kemudian ini nggak masalah dibolak-balik ya. Karena nanti ada momen di mana bolak-balik itu penting. Tapi untuk saat ini kita belum. Kostum, souvenir, dan juga deck. Ya. Decknya ada 6. Jadi ketika saya ngambil A, saya ngambil misalkan ada A, B, C, D. Ya. Ini ada A, B, C, D. Kemudian yang ini ada 1, 2, 3, sampai 8. Ya, ini saya titik-titik maksudnya. Terus sampai 8. Sementara yang decknya ada deck A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil, F kecil. Ya. Nah, di sini kita lihat masing-masing kalau saya pakai panah, bisa saya A1, kemudian A1, A kecil. Jadi A1, A kecil. Jadi kita kalau ngelis gitu ya, ini maaf saya buat tambahan halaman baru, ya. Seperti ini, ada A besar, 1, A kecil. Terus ada kemungkinan lagi A1 tapi B kecil. Terus sampai ganti A kecil, A besar 1, F kecil. Setelah kita satunya selesai, nah nanti kita masuk ke A2 nih. A2 kecil. Di sini ada total, saya ganti warna misalkan biru ya. Jangan biru. Saya ganti warna apa ya? Hijau misalkan. Di sini ada 6 pilihan ya. Seperti itu. Nah, di sini juga kalau kita lanjutin A2 B kecil ya. Terus sampai A2 F B kecil, sorry. Berapa? F ya, F. Ada 6 pilihan. Ups. Yap, dan 6 pilihan lagi. Kemudian kita lanjutkan lagi terus saja ya sampai A ketemu 8 ya. A8 ya, koma A kecil, terus A, 8 B kecil. Di sini A, 8 F kecil. Ini 6 pilihan semua nih. Berarti ada berapa untuk A saja, untuk A saja, A besar itu ada 6 ya. Dikali banyak 8 ya kan. 6 kali 8 itu ada 48 ya. Ya, 48. Nah, kita belum masukin yang bagaimana yang untuk B. Nah, B kan sama tuh cara ngitungnya. Berarti ada 6 kali 8 juga, 48. Kemudian C, 6 kali 8, dan 48. D, itu juga ada 6 kali 8. Itu sebanyak 48. Nah, kalau kita jumlahkan semua, ya, ini kan sama aja kayak 6 kali 8 kali 4, karena ada 4, ya. Jadi kita punya 192. Nah, itu kaidah pencacahan seperti itu kurang lebihnya. Cuma kan ini agak panjang kalau kita breakdown satu-satu, makanya dikenalkan kaidah perkalian seperti ini untuk memudahkan kita dalam menghitung secara lebih cepat, itu ya. Satu lagi mungkin kita kasih contoh sebelum kita nanti cukupkan gitu ya. Yang paling sering juga adalah campuran ya. Ada campuran. Campuran itu kaidahnya nyampur antara penjumlahan dan juga campuran kaidah penjumlahan dan perkalian. Oke. Yups. Nah, contohnya paling sederhana adalah biar saya mikir sebentar. Oke. Yang bisa berbarengan tapi juga ada pilihannya. Nah, di sini. Pakaian aja yang mudah.
Kalau seorang fashionista, ya asik, fashionista. Fashionista itu jika menggunakan atasan gitu ya, topi ya, bawahan gitu ya, bawahan tuh pakaian maksud saya ya, terus sepatu lah ya, sepatu dalam sehari ya, dalam satu hari yang sama. Nah, ini bahasanya sih nggak benar sih secara soal gitu ya. Nanti biasanya kalau ada soal itu akan bahasa yang lebih baku. Ini hanya sebatas untuk memberikan penjelasan saja. Ya. Nah, kalau kita punya seorang fashionista itu jika ini, misalkan kita punya seseorang, sebut saja biar nggak ini, katakanlah seorang, namanya siapa ya, ini kalau bahkan nama biasanya kalau ada orang langsung lebih enak ya. Katakan saja Budi lah. Budiman ya, seorang yang baik hati, biasanya berkenan menggunakan namanya. Budiman memiliki ya 3 baju, 2 kaos, dan 5 sweater. Kebanyakan. Katakanlah 2 jaket aja deh. 2 jaket, jangan sweater ya, jarang di Indonesia pakai sweater. Kemudian dia juga punya 3 jeans ya, 3 jeans, kemudian 2 celana bahan dan 3 baggy pants misalkan. Jogger, baggy pants jarang dipakai, tapi saya nggak tahu ya, bukan fashionista. Baggy pants, dia punya juga 5 topi ya, 5 topi ya, biar agak unik punya 2 peci. Kemudian dia juga punya sepatu Converse-nya ada 2 sepatu, 2 sepatu Converse ya. Ya maksudnya 2 sepatu Converse dan 2 boots. Ini panjang batnya nih. Ini kayaknya sih ceritanya nggak gini sih, biasa ceritanya lebih diperhalus ya. Jadi nanti ini emang to the point banget pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya berapa banyak cara? Ya lagi ini bagian pertanyaan nih nggak ditulis ya, nih kayak cuma menandakan perbedaan aja. Berapa banyak cara atau kemungkinan, berapa banyak kemungkinan Budiman menjadi fashionista ya, menjadi fashionista. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita cek terlebih dahulu syarat-syaratnya. Nah, syarat seorang fashionista itu ada atasan, kemudian topi, ada bawahan, dan sepatunya. Nah, kalau kita tadi sudah pelajari, di sini kita ada satu set kombinasi. Berarti kita logikakan, pasti di sini ada kaidah perkalian. Nah, perkaliannya kejadiannya apa? Peristiwa yang pertama. Ya, atau saya tulis peristiwa di sini, P itu adalah peristiwa ya. Biar saya singkat. Nih, misal. Peristiwa 1 adalah ya, milih apa? Yang pertama adalah atasan. Berarti ini saya turunin ke bawah, milih atasan ya, seperti itu. Kemudian peristiwa kedua milih bawahan ya. Maaf tulisannya emang suka jelek begini ya. Ketiga milih topi ya. Ini urutan nggak terlalu penting seperti yang saya sebut ya. Kemudian P4 adalah milih apa? Milih sepatu ya, atau yang dipakai di kaki, alas kaki lah ya. Lebih tepatnya nih biasanya mungkin nanti saya ralat nih yang atas ya. Ini alas kaki, saya ganti ya, misalkan alas kaki atau sepatu, maksudnya seperti itu.
Karena takutnya kalau saya bilang sepatu, dia kan sepatunya Converse-nya cuma sepatu Converse dan boots ya. Sebenarnya bisa aja sih. Nah, jadi ini di sini perkaliannya. Berarti kita akan mengkalikan ya, dari perkalian ini, kaidah perkalian adalah P1 kali P2 dikali P3 kali P4. Ya, banyak pilihan atasan itu berapa? Nah, disinilah kita main campurannya. Di atasan sini dicerita Budiman ya, atasan ini Budiman itu punya, ini biar beda saya kasih kotak, baju 3, kaos 2, jaketnya 2, berhenti. Yang atasan cuma 3 itu ya. Berarti untuk pilih atasan di sini adalah ada kemungkinannya ada berapa? Ada 3 ditambahkan 2 ditambah 2 ya. Seperti itu. Jadi ada 3 tambah 2 tambah 2. Itu ada 7. Ya, ini yang hijau semoga kelihatan ya. Sekarang yang bawahan. Bawahan itu jeans. Saya kasih segitiga sini ya. Celana bahan, segitiga jelek. Dan baggy pants. Baggy pants-nya ada berapa? Ya. Baggy pants-nya ada 3. Berarti kita punya 3 jeans, 3 ditambah 2 celana bahan, ya berarti kita punya 2. Ups, sorry, ini 2. Tambah, lanjut lagi, 3 baggy pants. Berarti tambah 3, berarti ada 8 totalnya. Kemudian untuk topi, nah ini sebenarnya maksudnya peci itu ya masuk bagian topi, atau ini saya ganti jangan topi aja ya, penutup kepala ya. Ini topinya saya ganti jadi tutup kepala, misalkan tutup kepala, karena nanti kalau topi itu akan ambigu ya, supaya matematika nggak boleh ambigu, jadi kita ganti ya. Ini bukan topi tapi mohon maaf ya, ini kita ganti penutup kepala, PK, penutup kepala, bukan player kill ya, penutup kepala. Nah, ada berapa penutup kepalanya? Ada 5 topi, 2 peci. Ya, berarti ada 5 tambah 2 sama dengan 7. Ada 7. Dan yang terakhir adalah bagian alas kaki atau sepatu. Ya, itu ada di sini 2 boots dan juga 2 sepatu Converse. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka kalau kita nanti hitung ya, di sini P1-nya ada sebanyak 7. Berarti di sini 7 kali. P2-nya ada 8. Peristiwanya ada 8 pilihan. P3 kita punya berapa pilihan? Penutup kepalanya 7. Kita kali dengan sepatu. Sepatunya ada 4 pilihan ya. Berarti kita punya 7 kali 8 dikali 7 kali 4, 28, sorry, kita hitung. 28 dikali, bukan 28 ya. 7 kali 8 itu 56, sorry. Setelahnya 28. Nah, ini kalau kita hitung 56 kali 28, hitungan kayak klasik ya. 48, 40, 448, 12, kita ambil 1, 10, 11. Saya juga perlu ngitung juga, makanya penting coret-coretan ya. Biar kita terbiasa ngitung coret-coret. Ya, berarti ini ada 1568. Oke, ini kita hapus dulu. Biar nggak. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Cara untuk menggunakan kaidah-kaidah. Nah, dari sini, kita lanjutkan karena sudah secara umum harapannya sudah bisa dipahami, cuma kita akan recap terus kapan menggunakannya ya. Nanti mungkin akan lebih make sense ketika kita ketemu soal-soalnya. Di sini nanti saya akan coba sediakan suatu saat soal-soalnya, kita akan bahas sedikit untuk contoh, nanti bisa kirim soal ataupun nanti saya bisa cari lebih dahulu, tapi kita akan recap ya perbedaannya. Recap kaidah. Yoi. Ya, yang pertama ada kaidah penjumlahan ya. Penjumlahan. Kaidah penjumlahan versus kaidah perkalian. Perkalian. Nah, kalau kita perhatikan di awal tadi ya, yang pertama sekali
Kalau teman-teman perhatikan lebih teliti, itu adalah penggunaan ya. Yaitu kalau tadi misalkan di kaidah penjumlahan, itu kan ada banyak baju ya. Tadi contoh soalnya adalah pakaian ya, atasan. Ada 10 cara 3 tambah 2 tambah 5. Ya, ada jaket, kemudian ada baju atau kaos. Nah, di situ biasanya yang membedakan adalah tidak boleh dipakai bersamaan ya. Tidak dipakai bersamaan. Ya. Ini salah satu indikasi ya, untuk memudahkan. Sedangkan di kaidah perkalian ya, justru sebaliknya, kita harus pakai bersamaan atau in the same time ya. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau tadi contohnya adalah ada, meskipun boleh aja sebenarnya sih ya, atasan pakai baju, kemudian pakai kaos, dikasih jaket, itu boleh-boleh aja. Tapi kan kalau satu atasan saja, bagian atasan ini, yaitu lebih tepatnya hanya satu saja yang dipakai. Jadi tidak boleh lebih, artinya gitu ya. Atasan satu saja ya. Sementara di perkalian itu kan ada tadi, misalkan ada set kostum ya. Kemudian di sini ada tadi souvenir ya, kemudian satu lagi apa tadi, deck ya, deck. Nah, ini dipakai bersamaan. Nah, kostum, souvenir, dan deck. Nah, di sini nanti akan kita sebut kata apa, dan ya. Sementara kalau yang atasan itu bisa kaos, baju, atau koko ya tadi, koko. Nah, ketika saya udah ada kata kunci ini nih, nah ini kenapa alasan kita pakai kaidah dan, kaidah atau ya, karena atau itu lebih kesannya, meskipun secara logika tidak demikian ya, artinya seringnya yang kita omongin atau itu hanya pilihan, mau hujan atau tidak hujan misalkan, ya nggak boleh hujan dengan tidak hujan berbarengan, nggak ada kejadiannya. Tapi dalam matematika sebenarnya ada kejadian atau yang boleh ya sebenarnya. Cuma itu akan pembahasan lain. Nah, tapi untuk kaidah penjumlahan itu tidak boleh bersamaan. Makanya saya nggak bilang atau tuh agak kurang sebenarnya, secara pribadi kurang. Cuma itu kadang memang memudahkan. Ya, di sini makanya muncul kaidah yang keduanya, kalau muncul pilihan hakikinya ya. Kata kunci yang hakikinya adalah atau. Karena bisa juga nanti kejadiannya pakai dan, tapi hakikinya atau gitu ya. Terdapat kayak tadi, misalkan saya punya baju, koko, dan jaket. Tapi hakikatnya saya hanya boleh milih salah satu. Nah, salah satunya itu berarti kan atau. Nah, atau itulah yang kita pakai jadi patokan kaidah penjumlahan. Sedangkan kalau kata kuncinya secara ini dan ya. Kata kunci perkalian ya katanya adalah dan. Misalkan milih baju dan celana dan topi. Nah, itu kan berbarengan semua ya. Jadi sering digunakan. Dan yang ketiga, nah ini yang juga yang saya sering temui ya. Mungkin ada lagi yang lebih spesifik, nanti boleh komen, boleh tambahin, tapi ini 3 yang umum yang untuk penjumlahan, kaidah penjumlahan ini ada namanya independent atau tidak dependent, tidak bergantung. Dependent atau independent ya. Artinya dia tidak terikat. Kayak misalkan kalau kita punya seragam itu kan ada baju, ada celana, itu terikat tuh antara baju dengan celana ya. Sedangkan kalau saya punya kaos, kemudian jangan kaos ya, paling mudah itu buku ya, buku pelajaran ya, buku matematika, buku bahasa Inggris, buku kimia, buku fisika. Nah, itu kan sama-sama buku tapi nggak ya, dalam konteks secara judul tidak berkaitan ya. Kalau
contoh dannya atau yang dependent, misalkan jam pelajaran dengan bukunya. Nah, itu kan saya punya 4 jam pelajaran, ada buku-bukunya masing-masing. Jadi buku pelajaran yang dibawa itu tergantung jadwal pelajaran misalkan. Atau set-set biasanya yang kalau ada dipaketin ya itu disebut dependent ya. Saya sebutnya dependent. Dependent peristiwa lain ya, peristiwa lain. Ya, tadi kayak kita milih baju, celana, topi, dan sepatu. Itu dependent contohnya. Maka tiga poin ini secara umum buat saya seringkali bisa cukup untuk menentukan kapan kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian ya. Kurang lebih seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan tanya komentar atau lewat DM. Nah, saya menaruh akunnya ataupun mau email atau Google Form itu silahkan. Selama saya bisa bantu jawab, akan saya bantu jawab. Oke. Itu saja, sudah terasa 36 menit penjelasannya. Semoga bisa terus semangat ya, jangan lupa catatannya. Dengan harapan catatan itu teman-teman bisa baca lagi dan juga memperkuat memorinya dengan cara menulis. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.